kenapa jenengan menanam jenis Ortavi ini? Lahannya luar biasa, jarak tanahnya pendek sekali, jarak bedengannya juga pendek, sampai kita tidak bisa duduk Bolotani. Populasinya berapa? 2000-an? 2000. 2000, sebelahnya itu Bolotani Gemini virus karena memang non-Tavi. Iya, iya. Non-Tavi. Jenengan itu sudah berapa kali nanam Ortavi ini? Banyak mungkin Bolotani yang penasaran, kira-kira itu sekali petik berapa? Dari bawah sampai atas buahnya sejajar. Jenengan merasa puas ya? Puas. Serius nih Pak? Serius, Iya. puas. Kali ini Horefarm dan Albanero kunjungan ke lahan petani di ketinggian 800 mdpl. Nah, yang menarik di lahan Ortavi ini, jarak tanamnya sangat rapat dan lahannya endemik virus. Tapi hasilnya sangat memuaskan. Halo Sobat Albanero, ini kita lagi di lahan Ortavi. Dan kenapa kita berdiri? Karena terlalu rimbun ya. Nah, mumpung kita sama petaninya, kita ulik, kita kupas tips triknya, langsung saja dengan Bapak sini. Bapak Sulis. Bapak Sulis. Ini di desa mana ya Pak? Desa Kuadaan Girimulyo. Girimulyo, Kuadaan, Magelang. Iya, Ya, ini jenisnya Ortavi. Ortavi. Nah, saya tanya dulu nih, kenapa jenengan menanam jenis Ortavi ini? Karena yang kemarin menanam non-Tavi itu keserang bule jadi nggak panen. Oh. Nah, ini coba-coba menanam yang Tavi dan hasilnya bisa dilihat. Iya, iya, iya. Ini yang saya bikin penasaran, tadi pertama ke sini lahannya luar biasa, jarak tanahnya pendek sekali, jarak bedengannya juga pendek, sampai kita tidak bisa duduk Bolotani. Saya mau tanya nih, alasannya apa nih? Jarak tanamnya terlalu pendek, ini alasannya Ya, bagaimana? yang kemarin di sini menanam Tavi di dataran tinggi ya Pak. Iya, iya. Di dataran tinggi itu semuanya kok bilangnya kerdil. Nah, karena ketakutan kerdil, ini jaraknya diperengkat. Kemarin ada yang bilang, wah kalau terlalu dekat nanti jamurnya gimana. Insya Allah kita coba dulu, yang penting ini bisa tinggi dulu. Kalau tanaman tinggi, buahnya bisa banyak. Oh ya, 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 ya. Jadi alasannya biar produktivitasnya, hasilnya banyak juga Iya, ya. Wah, iya. Tapi ini menarik ya. Nah, saya pengen tahu nih, pupuk dasarnya pengolahan lahannya itu apa saja dan bagaimana, maksudnya berapa lama pengolahannya gitu. Sampaikan aja, monggo. Oh, ini untuk dari cangkul ya Pak? Ya. Dari cangkul, terus ini pakai pupuk dasar kohe ayam. Kohe ayam dan NPK 1616. Sebelum dikasih kohe ayam dikasih kapur dolomit. Ya, ya. Terus kohe ayam sama pupuk 1616 lalu ditutup. Setelah setengah bulan baru ditanam. Oh, ya, ya, ya. Jadi biarkan dulu mengolah secara alami ya. Iya, iya. Keren, 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 keren. Terus pemupukan di fase vegetatif apa saja, Pak? Pupukan di masa vegetatif itu pakai awal tanam umur 1 minggu, pakai Ultradap sama Ambition buat kocor. Oke, sama Ambition ya. Ya. Terus itu 7 hari sekali? Itu 7 hari sekali, cuma 2 kali. Oke, oke. Dan untuk selanjutnya 10 hari sekali memakai 1616. Ya. Terus untuk ganti pupuk di fase generatifnya mulai umur berapa? generatifnya dimulai umur dari 55 hari. Oh, 55 hari. Karena ya. kalau di sini umurnya agak panjang ya. agak panjang. Ya, karena panasnya kurang maksimal juga. Iya. Ya. Itu pakai pupuk apa? Itu pakai blower. Terus? Sama pakai pupuk KCL. Itu dikocor 10 hari sekali. 10 hari sekali. Ya, ya, ya. Kalsiumnya? Kalsiumnya juga masuk 10 hari sekali. Oke, 10 hari sekali. Rollingannya itu ya. Ya. Nah, kalau untuk ini inseknya, Pak, dari awal sampai akhir berubah atau sama aja? Dari awal tanam itu memakai Demolis. Untuk kelanjutannya itu kadang ganti Abasel. Oh. Dan untuk kadang itu memakai tandem untuk pencegahan jamur. Ya, ya.
di rolling kadang memakai apa itu akrobat. Itu jadi satu apa dipisah-pisah? Kalau akrobat sama tandem jadi satu. Tapi nanti kalau masuk bahan tembaga seperti kopsit sendiri. Oke. Iya, ini terbukti sekali ya. Ya. Ortavi ini dengan populasinya berapa? 2000-an. 2000. 2000 sebelahnya itu Bolotani Gemini virus karena memang non Tavi. Iya, ya. Non Tavi itu kena Gemini. Di sini sudah endemik ya berarti? Iya, sudah endemik. Sudah berapa lama itu endemik itu? Sekitar 4 tahunan. Oh. 4 tahunan lebih. Itu kalau non Tavi jarang panen. Oh. Karena kena penyakit bule. Iya. Ya, itu momok juga ya berarti. Iya. Momok juga. Ya. Jadi walaupun jarak tanam ini 40-an ya? 35. 35 cm, luar biasa. Jarak bedengan juga kayaknya 1 meter nggak ada ini. Ini bedengannya 1,40 meter bedengan sama jalan. Oh. Berarti 70-70. Iya. Itu luar biasa pendek sekali ya. Jadi Ya. Bolotani kita itu sampai nggak bisa duduk bareng seperti biasa, tapi ternyata ya udah kita berdiri aja karena kita jalan aja takut patah rantingnya saking luar biasa rimbunnya. Jarak tanam segitu itu apa enggak resiko jamur gitu loh Bang? Alhamdulillah kalau untuk jamur ini bisa diatasi. Ya. Jadi ini menariknya itu Bolotani, beliau ini lebih senang mengatasi jamur daripada Gemini virus ya? Ya, karena Gemini virus itu paling susah dan belum ada obatnya ya? Belum ada obatnya. Sekarang daripada risiko ambil menanam yang bukan Tavi, terserang Gemini virus, kita mending atasi jamur masih ada obatnya. Oke. Kalau Gemini sudah nggak ada obatnya. Iya, belum ada obatnya. Ya. Ini kalau untuk ini Pak, jenengan itu sudah berapa kali nanam Ortavi ini? Ini baru sekali ini, Wah, baru mantap. coba. Ini sudah petikan keberapa nih? Ini petikan ke-23. Hah? 23? 23 masih seperti ini ya? Ya. Waduh. Populasi 2000 ini banyak mungkin Bolotani yang penasaran kira-kira itu sekali petik berapa? Kemarin sekali petik 65. 65. Ya. Naik turunnya paling banyak segitu ya? Ya, 65. ya. Wah, ini harganya juga menarik, panenannya juga luar biasa. Berapa hari sekali? 3 hari, 4 hari. Wah, 3 hari, 4 hari, Ya. segitu. Ya. Dan ini petikan ke 23. 23. Nah, karena saya juga sendiri melihat nih, bunga buah nggak berhenti ya Pak? Nggak berhenti. Nah, ini saya pengen tahu testimoni atau pendapatnya panjenengan tentang Ortavi ini seperti apa dibandingkan dengan bibit-bibit yang lainnya, karena ini pengalaman Pertama. panjenengan ya, Ya. bukan saya Ya. jadi biar testimoni biar pada tahu gitu lah. Ini keunggulan bibit Ortavi dibanding non Tavi, yang jelas tidak terserang Gemini virus. Dan yang kedua, produksi buah itu sampai atas tidak kecil. Buahnya ya. sama. Dan tunas terus tumbuh terus. Oh iya betul Tunas, ini ya. tunas terus Ya, tumbuh ya, terus. ya. Dan untuk petikan itu buahnya bobotnya ada bobotnya. Kan banyak paradigma tentang Tavi itu beresiko layu fusarium sama buahnya itu tidak mudah nempel. Menurut jenengan itu bagaimana yang sudah menanam Ortavi ini? Kalau masalah fusarium bukan hanya Tavi ya Pak. Ya. Non Tavi pun bisa keserang. Ya. Tapi ini terbukti kalau masalah jamur bisa diatasi. Ya, betul sekali. Nah, kalau bunga buahnya ini Pak, menurut jenengan bagaimana? Ini bagus. Dari bawah sampai atas buahnya sejajar. Dan ini bisa dibuktikan. Ya. Ini buah atas masih segini. Oke. Bibit Ortavi dengan yang lainnya itu dengan pola yang sama atau lebih susah atau lebih mudah menurut panjenengan? Kalau buat yang non Tavi itu lebih mudah daripada yang Ortavi. Tapi kita kembali lagi, mudah tapi nggak bisa mengatasi Gemini. Nah, kalau ini masalah cuma pada jamur. Jamur bisa diatasi. Iya. Lah, ini penasaran saya dengan susahnya menurut panjenengan bagaimana? Antara
non tafi dengan tafi. Katanya kan lebih susah. Ya, Nah, mungkin susahnya di insektisidanya atau pengendalian kutu kebulnya atau apa itu? ini untuk fungsidanya Oh, Fungsi- fungisidanya lebih ya, tinggi ya. lebih tinggi, Betul sekali. lebih tinggi. Tapi ini juga kompensasi dari wah luar biasa nih, jarak tanamnya terlalu dekat mau lewat susah Iya, ya. iya, Pantas kalau iya. memang fungisidanya harus Iya, sangat harus ekstra. kuat ya. Tetapi kembali Mhm, seperti ke semula, mhm. kalau kita pengen hasil yang banyak Ya. ya harus yang bagus juga yang dimasukkan ya juga Nah, banyak. betul sekali. Jangan hanya angan-angan tapi ya Ya. harus ekstra ya, Iya, berarti ya. iya. Kalau tani mumpung ada Pak Sulis. Sulis, kita biar berbagi pengalaman Pak Sulis. Iya. Jadi nanti sobat Halbanero biar tahu menurut panjenengan kita minta untuk tips. Jadi untuk menanam ortavi atau bibit tavi dari Halbanero ini langkah-langkah apa menurut panjenengan yang harus dijaga, yang harus dilebihkan dan lain-lain. Monggo. Ini yang pasti untuk mencegah layu fusarium, Ya. jangan lupa tetap masuk fungsida, kocor fungsida. Mhm. Kocor fungsida dari umur 20 hari. Ya. Karena di dataran tinggi itu umur tidak sama di dataran rendah. Betul. Nah, ini masuk fungsida, kocor fungsida umur 20 hari, Mhm. terus umur 35 hari, Ya. sama umur 60 hari. Mhm. Umur 95 hari masuk lagi kocor fungsida Ya, untuk ya. mencegah Layu layu fungsarium. Iya, 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 iya. Kalau untuk trichoderma atau bakteri-bakteri baik itu jangan aplikasi enggak? Aplikasi, Oh, aplikasi kocor sebelum tanam. pakai trichoderma. Ya, Oke. Nanti di perawatan di perawatan tetap tetap ada masuk. Nanti tapi nggak terlalu sering ya? nggak terlalu sering. Oke. Untuk tanam ortavi itu jenengan merasa puas ya? Puas, Serius nih, Pak? serius, Iya. puas. Wah, oke gitu, Bolo Tani, Sobat Halbanero, sudah ketemu Pak Sulis, kita sudah berbagi tips, trik, dan pengalaman beliau. Semoga ini menjadi inspiratif juga bagi Sobat Halbanero dimanapun. Begitu ya, terima kasih sudah stay tune terus sampai akhir. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.